Halo sobat, kita akan menceritakan alur cerita film Thailand horor, kisah percintaan yang ditinggalkan mati, sekaligus ditambah berbau komedi. Ayo simak alur ceritanya. Eits, sobat di-subscribe dulu channelnya, like, komen, dan aktifkan notifikasinya biar tahu video-video terbarunya. Film Pimak atau Pimak Frakanong merupakan film yang berasal dari Thailand dengan genre horor sekaligus komedi. Film yang rilis pada tahun 2013 ini berkisah tentang Mak Mario Maurer, yang sedang berperang antara negeri Siam dan negeri asing. Mak menjadi prajurit yang membela negerinya. Film ini berlatar abad ke-19, dan pada perang tersebut Mak bertemu dengan 4 orang temannya sesama prajurit, yaitu Natapong Chartpong sebagai Ter, Pongsatoren Jongwilak sebagai Puak, Wiwat Kongrasri sebagai Sin, Kantapat Perponpacarasuk sebagai Ei. Dan mereka menjadi teman dekat. Di sisi lain, Mak memiliki seorang istri bernama Nak Davika Hon, yang ditinggalkannya di kampung halaman dalam kondisi sedang hamil tua. Mak Mario Maurer dan Nak Davika Hon adalah pasangan suami istri. Mereka terpaksa harus berpisah karena Mak harus ikut berperang. Padahal, saat itu Nak sedang hamil. Pada saat Mak berperang, Nak mengalami kontraksi hebat. Di tengah kesakitannya Nak mencoba mencari bantuan, tetapi justru menyenggol lampu minyak dan membuat rumahnya terbakar saat Nak ingin melahirkan. Nak yang ditinggal oleh Mak berperang, meninggal saat masih menunggu kepulangan Mak. Ia meninggal saat ia sedang berjuang melahirkan bayinya seorang diri di dalam rumah. Bersamaan dengan meninggalkan Nak, Mak tertembak di medan perang. Singkat cerita, Mak dan teman-temannya selamat di medan perang. Dan kemudian bercanda bergurau dengan teman-temannya sambil bermain kartu. Dan tiba-tiba Mak meringis kesakitan dan teman-temannya pun terkejut melihat Mak. Dan Mak pun teringat dengan istrinya di desa yang sedang hamil tua, dan Mak pun mengajak teman-temannya ikut ke rumah Mak. Setelah Mak dan teman-temannya sampai di desanya, ada hal aneh dengan warga desanya yang seakan-akan ketakutan Mak pulang dari medan pertempuran. Warga kampung dan tetangga pun pada ketakutan Mak datang ke rumah, dan Mak pun terheran-heran karena warga desanya seolah-olah ada hal yang aneh, akan tetapi Mak tidak peduli dengan warganya yang bertingkah aneh dengan dirinya. Setelah Mak dan 4 temannya sampai di depan rumah Mak, dan ia pun sangat bahagia, dan Mak pun hendak memanggil-manggil istrinya yang sedang hamil tua. Namun, istri Mak tidak menjawab, ia pun terus mencari dan memanggilnya dan Mak kaget karena melihat ayunan bayi yang bergerak, dan ia nampak senang, dan berpikir bahwa istrinya sudah melahirkan. Namun teman-temannya masih menunggu Mak di depan rumahnya. Keempat temannya berpikir bahwa rumah ini sudah kosong, namun Mak tidak menyadarinya. Dan tiba-tiba, Mak kaget karena istrinya sudah di belakang Mak. Mereka pun saling berpelukan. Mak pun menoleh ke belakang dan melihat bayinya di tempat tidur. Mak akhirnya senang, bayinya sudah lahir. Lalu, Mak memperkenalkan istrinya kepada teman-temannya yang ada di depan rumah. Dan temannya seakan-akan ada yang sedikit aneh terhadap istrinya. Mak pun mengajak teman-temannya untuk bermalam di rumah dan malam pun berlarut. Keempat temannya menginap di rumah neneknya Mak yang sudah meninggal, dan mereka pun tertidur lalu pagi pun tiba. Mak pun pagi-pagi mengajak teman-temannya untuk pergi ke pasar. Saat tiba di pasar, entah kenapa, orang-orang di pasar ketakutan saat Mak menghampirinya. Mak dan keempat temannya merasa terheran-heran, mengapa orang-orang ketakutan kepada Mak. Saat Mak menghampiri pedagang minuman pun, pedagang minuman itu, ternyata lagi keadaan mabuk dan bercerita tentang Nak. Dan pedagang itu lalu dibawa oleh anaknya ke dalam rumah, lalu seakan-akan ada yang aneh di kehidupan Mak dan istrinya. Selama beberapa hari, teman-temannya Mak menginap di rumah neneknya yang meninggal.
Namun teman-temannya Mak menginap di rumah neneknya Mak. Ada hal aneh dengan kehidupan Mak dan istrinya. Suatu malam, temannya Mak yang bernama Sin, sengaja ke rumah Mak untuk mengajak untuk berminum bersama. Namun begitu sampai di rumah Mak, temannya Mak yang bernama Sin, terkejut melihat rumah Mak yang kumuh dan tidak terawat. Sin pun heran dan ketakutan dan hendak pergi meninggalkan rumah Mak. Saat Sin hendak pergi pulang, dan mau berlari, ada yang jatuh, ternyata yaitu adalah istrinya Mak yang mau mengambil buah yang jatuh. Saat Sin menoleh ke belakang, Sin langsung ketakutan melihat tangan istrinya Mak yang memanjang untuk mengambil buah, dan Sin pun langsung berlari dari rumah Mak. Ia berlari menghampiri teman-temannya yang lagi begadang di depan rumah neneknya Mak. Dan ia pun langsung memberitahu bahwa istrinya Mak yaitu Nak adalah hantu. Namun teman-temannya tidak langsung percaya, meskipun Sin bercerita tangannya Nak bisa memanjang. Keesokan harinya teman-teman Mak bermain dan membantu merapikan rumah Mak, dan Mak tidak tahu bahwa tangga rumah ia rusak karena temannya, yang semalam ke rumahnya untuk mengajak Mak berminum. Mak pun memperbaiki tangga rumah Mak yang rusak, dan Sin masih curiga dengan istrinya. Teman Mak yang bernama Ter, disuruh Mak untuk mengambil palu untuk memperbaiki tangga rumahnya yang rusak, dan Ter tidak sengaja menginjak daun kering di atas rumah Mak, dan dia pun teringat dengan cerita temannya yang bernama Sin, bahwa rumah Mak yang tidak terawat itu. Dan ia pun berpikir bahwa betul apa tidaknya, ia pun langsung penasaran. Tiba-tiba Ter melihat Nak istrinya Mak yang sedang merapikan jemuran baju, ia pun penasaran dan langsung menoleh ke belakang dari bawah kaki untuk membuktikan kebenaran temannya itu. Tiba-tiba Nak menoleh ke belakang dan Ter pun terkejut karena Nak melihat dirinya yang sedang melihat Nak dari bawah kaki, dan Ter pun berbicara kepada Sin bahwa Nak istri Mak adalah bukan hantu. Ia pun langsung hendak buang air kecil di belakang rumah Mak. Tiba-tiba, Ter melihat cincin di tanah, ia mengambil ternyata masih nempel di tangan. Dan ia terkejut pas dia menyingkirkan tanah ada tengkorak kepala, dan ia pun langsung kaget dan berlari. Namun Ter sedang berlari tidak sengaja menyenggol sarang lebah yang ada di depannya, ia pun tersengat lebah di sekujur wajahnya. Pas tiba di rumah Mak, ia pun berbicara kepada temannya bahwa ia menemukan mayat di belakang rumah Mak, meskipun berbicara tidak jelas akibat tersengat lebah di wajahnya. Lalu ia melihat Nak memakai cincin di tangannya persis sama yang ada di mayat itu. Ia pun semakin ketakutan, dan berpikir Nak adalah benar-benar hantu. Malam pun tiba, Sin dan Ter merasa penasaran dengan keanehan istri Mak. Mereka pun menghampiri rumah Mak berdua. Lalu, Mak dan istrinya sudah ada di depan rumah. Melihat istrinya Mak yang pucat dan seram itu, mereka pun semakin takut. Puak dan Ei pun datang, mereka segera pulang malah diajak makan malam di rumah Mak. Mereka merasa penasaran dengan istrinya Mak, lalu mereka pun makan malam di rumah Mak. Dan mereka disajikan yang tidak wajar, seperti daun kering, dan ulat tanah. Mereka curiga bahwa ada yang aneh di kehidupan Mak dan istrinya. Mereka pun terpaksa memakan hidangan itu, karena takut saat istri Mak menatap tajam terhadap mereka. Ter yang ketakutan, terpaksa makan daun kering, lalu berpura-pura makanannya enak. Mak akhirnya senang karena masakan itu dibuat oleh istrinya Mak. Lalu Puak dan Ei menyuruh Sin memakan ulat yang ada di depannya karena Sin juga takut, maka mau tidak mau ia memakan ulat itu. Sementara Puak dan Ei langsung meringis merasa jijik melihat Sin memakan ulat. Lalu, temannya Mak pada ketakutan dan langsung kabur dari rumah Mak. Melihat Ter terjatuh yang mencari kacamata, dan Nak pun menghampiri Ter yang sedang mencarinya. Namun, mereka semakin panik melihat Nak yang menghampiri mereka. Ter pun akhirnya menemukan kacamatanya. Sontak mereka langsung pergi dan mengayuh perahunya. Mereka saking paniknya tidak sadar bahwa mengayuh perahunya hanya berputar-putar di situ saja. Dan akhirnya mereka sampai di rumah nenek Mak yang sudah meninggal. Mereka pun masih ketakutan, akan tetapi Nak masih menatap tajam kepada mereka. Tiba-tiba, ada yang mengetuk pintu pun terbuka, namun ternyata yang datang adalah Mak. Dan mereka pun lega ternyata bukan Nak yang datang.
Di suatu malam, Mak dan Nak istrinya pergi ke pasar malam untuk bermain, mereka pun bercanda mesra. Di suatu tempat permainan lempar bola, Mak pun mencoba melempar bola dan akhirnya tidak dapat menyentuh kaleng, meskipun beberapa kali Mak tidak mampu menang, dan bola yang terakhir bola pun menabrak kaleng hingga berantakan, dan sontak pedagangnya pun terheran-heran. Mak pun senang, tapi ia tidak tahu bahwa bola itu adalah karena Nak. Namun, Nak melihat orang lain melihat dirinya hantu, sontak mereka pun pergi dan berlari ketakutan. Mak mengajak Nak untuk masuk ke permainan rumah hantu. Di sana ternyata teman-temannya Mak sudah ada, untuk mengamati Nak apakah benar-benar Nak itu hantu. Mak di dalam ruangan rumah hantu, ternyata teman-temannya menyekap Mak dengan tangan untuk memberi tahu bahwa Nak adalah hantu. Mak pun dibawa ke hutan, untuk dikasih tahu bahwa Nak istrinya Mak adalah hantu. Akan tetapi mereka selalu dibayangi oleh Nak. Tiba-tiba, suara langkah kaki pun mendekati mereka, dan mereka pun semakin ketakutan. Namun, apa yang mereka lihat adalah seekor biawak. Sontak Sin pun loncat, ternyata itu pun seekor musang yang mencari makan. Mak yang masih kesal terhadap teman-temannya, lalu ia pergi untuk pulang ke rumahnya. Puak, Sin dan teman lainnya pun mengikuti Mak yang pulang. Di perjalanan, mereka terkejut melihat berceceran darah, sontak mereka pun mengikuti darah itu. Alangkah terkejutnya mereka melihat Mak yang berlumuran darah di dadanya. Mereka pun semakin curiga terhadap Mak. Sin dan kawan-kawan memaksa Mak untuk memperlihatkan perban yang ada di tangannya, namun, pas dibuka itu hanyalah luka, akan tetapi mereka pun masih tidak percaya. Mereka bertanya kepada Mak cincin yang ada di tengkorak itu, alhasil Mak pun langsung menunjukkan kepada mereka, dan mereka pun terkejut melihat cincin itu sama persis dengan yang ada di tangan tengkorak itu. Tanpa basa-basi pun langsung menaburi beras ketan ke dadanya Mak, sontak Mak langsung berteriak kesakitan. Mereka terkejut karena Mak kesakitan, mereka semakin percaya sebenarnya hantu itu adalah Mak. Teman-temannya berpikir bahwa Nak istrinya Mak ternyata bukan hantu. Mereka langsung ke rumah Nak ingin memastikan bahwa benar apa tidaknya, siapa sebenarnya hantu itu. Setelah Puak, Sin, Ter dan Ei ke rumah Nak, Nak pun ada di depan rumahnya, namun Sin masih ragu kepada Nak, untuk mendekati Nak. Sin masih curiga dan takut. Puak dan yang lainnya percaya dan yakin Nak adalah manusia, bukan hantu. Puak pun menyuruh Sin untuk menyentuh Nak meskipun dia ragu dan takut kepada Nak, akan tetapi Sin dipaksa dirinya untuk menyentuh Nak oleh Puak. Nak pun diajak naik perahu, namun perahu kelebihan beban, dan mereka pun membuang benda yang mereka bawa, alhasil masih kelebihan beban. Puak berbicara kepada Nak untuk membuang barang bawaannya, namun, Nak terdiam. Ter yang mempunyai ide gila pun, sontak mereka membuang pengayuh perahu itu. Namun mereka bingung untuk mengayuh perahunya. Tiba-tiba Nak memanggil Mak yang berada di tepi sungai, lantas Mak pun menghampiri Puak dan teman-temannya, mereka pun panik. Nak yang heran karena Puak dan temannya malah mengayuh perahunya. Puak pun, kepada Nak memberitahu bahwa Mak adalah hantu, namun Nak berteriak melihat Mak yang hampir tenggelam. Mereka pun sadar Mak bukan hantu, sontak Mak ditarik ke atas perahu. Nak memberitahu luka di dadanya sakit, karena ulah Ter yang melempar beras ketan tepat di luka Mak. Mereka baru sadar bahwa perahunya mau tenggelam, dan Puak memberitahu kepada Nak untuk membuang barang bawaannya. Ter bertanya kepada Ei, siapa sebenarnya yang jadi hantu? Lantas mereka bingung siapa sebenarnya yang menjadi hantu. Namun, cincin pun jatuh tepat di depan Ei. Ter dan temannya sontak menyangka yang sebenarnya hantu itu adalah Ei. Ei pun dijatuhkan ke air. Mereka pun mengayuh perahunya, lalu tangan Sin yang sedang mengayuh perahu itu, terkejut karena tangannya dipegang oleh Ei yang berada di air. Mereka pun semakin panik dan ketakutan. Mereka yang ketakutan, dan bingung harus apa, tiba-tiba mereka dikasih pengayuh perahu oleh Nak. Ter pun terkejut karena pengayuh itu sudah dibuang jauh hanyut terbawa air, dan mereka beralih curiga kepada Nak. Ter sontak membungkuk kepala ke bawah kaki dan melihat ke belakang dengan kepala terbalik. Ter menyuruh Sin untuk menggeser ke kanan sementara Puak ke kiri. Tiba-tiba, tangan Nak menyentuh pundak Mak.
mereka kaget karena tangan Nak memanjang, lalu mereka menyeburkan diri dan berenang ke tepi sungai. Mak bersama Puak dan Ter pun sudah di tepi sungai, namun Sin, yang tidak bisa berenang, ia masih terpaku di perahu. Lalu tangan Nak memanjang menyentuh kepala Sin, Sin pun berteriak semakin ketakutan. Lalu Sin pun menceburkan diri dan berenang secepat mungkin untuk ke tepian sungai. Puak dan Ter seketika kaget melihat Sin bisa berenang secepat itu, padahal setahu mereka, Sin itu tidak bisa berenang. Setelah Sin tiba di tepian sungai, sementara Mak masih tidak percaya bahwa Nak itu hantu. Tapi Mak ingin tetap menghampiri Nak istrinya, sontak Ter memukul Mak supaya pingsan, namun, Mak tidak apa-apa, lalu Puak memukul Mak dengan sebuah batu tepat di belakang lehernya, ia pun terkapar. Lalu mereka membawanya ke kuil, untuk meminta bantuan kepada biksu. Tiba-tiba, pintu terbuka, Nak pun berdiri di depan pintu, mereka berteriak ketakutan, Mak yang sudah siuman pun, seketika ingin menghampiri Nak. Akan tetapi Mak tetap ditahan oleh teman-temannya. Nak yang berdiri di depan pintu, lalu biksu itu menyiramnya dengan air suci. Namun Ter, yang ceroboh tidak sengaja air suci itu tumpah. Seketika mereka pun panik, dan biksu pergi berlari. Mak dan temannya masih di tempat itu, mereka pun semakin ketakutan karena Nak terus menghantui mereka. Ei pun datang dengan wajah yang pucat, mereka semakin ketakutan. Nak dan Ei bersamaan menghampiri mereka. Mereka pun mendorong Puak ke hadapan Ei, sontak seketika Puak terjatuh berhadapan dengan Ei, Puak pun tidak sengaja mencium bibir, Ei pun marah kepada teman-temannya. Bahwa ia bukanlah hantu, yang mereka kira. Mak yang menatap Nak yang menjadi hantu, merasa sedih karena Mak sangat mencintai Nak istrinya, namun Nak pun sama sangat mencintai Mak. Mereka cinta sejati, yang harus berpisah, karena sudah berbeda alam. Teman-teman Mak pun ikut terharu dengan kisah cinta mereka. Sekian, terima kasih sudah menonton sampai selesai.